ridho menjalani semua ini. Itu Allah membersihkan dosa-dosanya. Sampai kalau nanti di yaumul hisab, di akhirat nanti, yang AA dengar penjelasannya itu, surganya tuh tinggi sekali. Biasa, ada balasannya. Ada jenis-jenis penderitaan, mayusibu muslimah min nasobin, penyakit yang bisa membuat kita menderita tuh berbagai jenis penyakit ya. Ada sakit yang luar biasa, baru mendapat berita ada seorang perwira tinggi yang gagah, jenderal lah mungkin ya, perwira tinggi, dan sakit. Segitu gagahnya, yang kalau pakai pakaian dinas begitu kerennya ya, dengan berbagai tanda pangkat dan tanda jasa. Tapi ketika jantungnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa berbaring, dibawa ke rumah sakit, tanpa bermaksud merendahkan ini ya, hanya pakai pampers, tidak bisa apa-apa, napas megap-megap, untuk menutup auratnya saja sudah sangat tidak mampu. Itu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan begitu. Tubuh ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil sekejap saja. Berbagai jenis penyakit, itu salah satu yang pertama ujiannya. Mulai dari yang ringan sampai yang kompleks sekali. Yang sakitnya tuh kejang-kejang terus. Ada sahabat saya yang kejang-kejang. Endut juga suka kejang terus. Sudah lumpuh, kejang atau oges. Nanti kita dengar cerita oges sahabat kita ya, yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Berbalik juga dibalik-balikan, makan disuap. Kadang-kadang kejang, mau buang angin susah, buang air susah. Masya Allah ujiannya. Semuanya ada perhitungannya di sisi Allah. Lalu, yang pertama tuh capek. Mana sobin, wala wasobin. Pertama capek dulu. Yang kedua sakit, penyakit, berbagai penyakit yang bisa menahun, bisa lebih rumit. Banyak sekali Allah menciptakan penyakit. Yang pertama capek sekali, yang kedua sakit, yang ketiga cemas, wala hammin, cemas dengan yang belum terjadi, wala husnin, sedih dengan yang sudah terjadi itu, bikin kecewa, perih, sakit hati, nyesel, wala adzan, diganggu ini. Ada yang ganggu, ada yang memfitnah, ada yang nyakitin, ada yang nipu, ada yang ngebully. Ada ini, semua ini nanti bagian-bagian dari ujian hidup seperti ini. Wala hammin, serba susah. Cari kerjaan susah, ini susah, ada itu yang bagian seksi susah. Wala hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun. Lagi ngebetulin kerudung, kemana jarum? Ya sudahlah. Alhamdulillah, sorban saya tidak pakai jarum ya enggak. Beberapa cerita kan ngegigit jarum pentul, terus bersin, hacem. Ujian itu. Illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Makin berat. Ini di Palestina ini ada yang habis satu keluarga. Ini pasti berat ya.
suami meninggal, anak semuanya meninggal, rumah hancur, makanan tidak ada. Allah tahu tidak keadaan ini? Tahu. Pasti tahu. Karena terjadinya juga dengan izin Allah. Nah, bagaimana kita menghadapi semua ini? Nah, ini kuncinya. Bagaimana supaya kita ridho kepada episode yang kita jalani? Satu, kita harus hakul yakin bahwa kita ini milik Allah. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Jadi kita ini bukan milik kita. Ada pemilik kita, siapa? Allah. Jangan merasa tubuh ini, diri ini milik kita. Ini ada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemilik kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Muhsin, Allah yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk sekalipun setitik pun. Subhanallah, maha suci Allah dari segala perbuatan yang tidak baik, yang salah, yang jelek, yang kurang. Semuanya sempurna, maha baik dengan kebaikan yang tidak terbayangkan oleh kita. Kita membayangkan sempurna. Nah, kemahasempurnaan Allah itu dalam kebaikan di atas apapun yang terbayang oleh kita. Bisa dipahami hadirin, kalau kita membayangkan Allah maha sempurna baiknya, maka kenyataannya tidak terbayangkan oleh Allah maha baiknya Allah itu. Tidak ada setitik pun atau sekian dari titik perbuatan Allah yang tidak baik. Walaupun tidak cocok menurut keinginan kita, pasti ada kebaikan di sana. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Digigit anjing baik atau buruk? Jangan sok tahu hadirin. Ada yang minta jodoh, keluar dari rumah, langsung ada yang tertarik kepada dia, mendekati dan tanpa ragu-ragu menggigit betisnya. Ya Rob, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Baik atau buruk, Bu? Tunggu dulu, lalu dibawa ke klinik, lalu diobati. Hari berganti hari, baru tahu rahasianya. Ternyata jodohnya adalah siapa? Cepat, nah, mau yang mana? Ternyata dokter kepala klinik tersebut. Sesuka saya hadirin ceritanya enggak? Biasanya sesama pasien enggak? Ya, Allah takdirkan ketemu dengan jodohnya justru sesudah digigit anjing, diompram, ketemu dengan yang merawat. Ternyata itu jodohnya. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa untuk beliau. Ini yang belum punya jodoh tidak perlu, nih anjingnya jangan, karena tiap orang episodenya beda-beda. Bapak juga yang udah nikah kalau digigit anjing jangan langsung syukuran. Ibu terima takdir ini ya Bu ya. Ada coupling takdir masing-masing. Makanya kalau lihat anjing tuh langsung ingat, benar ini langsung ingat istri lagi, jangan. Allah lah yang mengatur segala-galanya. Nah, karena kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah itu maha baik. Yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, itu pasti hanya dengan izin Allah. Tidak ada yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan,
Semuanya baik dalam bentuk nikmat ataupun musibah hanya bisa terjadi biiznillah. Kita dipuji dengan izin Allah, kita dicaci dengan izin Allah, kita dapat nikmat dengan izin Allah, kita dapat musibah dengan izin Allah. Ada yang memberi, ada yang melukai, semuanya biiznillah. Tanpa izin Allah tidak ada yang terjadi. Karena segala-gala di alam semesta ini hanya baru bisa terjadi kalau Allah mengizinkan, baik nikmat maupun musibah. Pertemuan ini izin Allah bukan? Kalau kita bikin dosa izin Allah bukan? Jawab. Kalau Allah mengizinkan terjadi, tapi kita akan memikul balasan dari perbuatan dosa kita. Orang nyuri dompet kita izin Allah bukan? Izin Allah. Kalau hilang dompet sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Untuk dompet yang hilang, sabar. Untuk yang tidak hilang, syukur. Jadi kalau dompet hilang, banyak sabarnya, banyak syukurnya. Tergantung isi dompetnya. Ini karena ada tamu baru jadi punya sasaran. Ibu, kalau sakit gigi sabar atau syukur? Tadi udah ada ilmunya. Sabar dan syukur. Untuk gigi yang sakit, sabar. Yang tidak sakit, banyak mana gigi yang sakit dengan yang tidak sakit? Banyak yang sakitnya. Yang tidak sakit, yang sakit paling satu ya. Karena Allah udah tahu satu aja paten. Si ibu ketawanya bahagia. Iya, satu aja udah mantep sakit gigi tuh ya. Gimana kalau 6? Udah diukur semuanya oleh Allah. Karena yang menciptakan sakit juga adalah Allah. Makanya terhadap yang sakit sabar, yang tidak sakit syukur. Gigi, lidah, mulut, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Aduh, ibu dari mana sih, pengajian mana apal gini-ginian? Alhamdulillah. Oh, dari Magelang ya. Alhamdulillah. Capek bu? Sabar atau syukur? Dari Magelang ke sini sabar atau syukur? Banyak sabarnya, banyak syukurnya. Tuh syukur udah nyampe ya kan? Alhamdulillah. Masih hidup kan? Alhamdulillah. Jadi aslinya kalau kena musibah tidak cukup kita hanya lihat yang tidak cocoknya, tapi lihat nikmat lainnya dari Allah. Jadi semua yang terjadi ini izin Allah. Jadi kalau kita diberikan nikmat, itu ujian. Kita dipuji misalkan dengan izin Allah. Allah menggerakkan orang memuji kita dan Allah mau menilai bagaimana hati kita. Jadi ujub, jadi ria, jadi merasa ini punya saya, jerih payah saya, perjuangan saya. Ibu hebat. Memang saya sih gagal. Tidak bahagia pasti. Lalu nanti didatangkan yang mencaci, yang menghina, sama izin Allah juga. Nah, kalau orang mau ridho, kita harus yakin di balik apapun yang terjadi, itu terjadi dengan izin Allah. Mau diapakan saja diri kita, terima. Rasulullah SAW ada waktunya dipuji, ada waktunya dihina, dicaci maki, ada waktunya dihormati, ada waktunya dilempari itu oleh anak-anak, batu di Taif sampai berdarah. Tapi beliau ridho menjalani semua episode ini karena pasti ini terjadi dengan izin Allah dan pasti ini ada kebaikan. Tidak ada yang Allah berikan selain kebaikan. Jelas hadirin, ini perlu dilatih ini.
Tidak sesederhana dengar ceramah ini. Kita akan mengarungi berbagai kejadian. Udah ngapling mau sholat, terus mules, turun ke bawah, pas naik lagi kapling dipakai orang, dendam kesumat, langsung diseruduk ibu-ibunya. Bayangkan, sama-sama di masjid, sama-sama lagi majelis taklim, sama-sama cari ridho Allah. Masa harus emosi? Jauh dengan di Palestina lawan musuh yang nyata. Ini dengan saudara sendiri, biiznillah. Oh, ada orang yang ngedudukin sajadah saya. Izin Allah bukan? Seruduk jangan? Tergantung. Duduk di sana, ya sudah. Kelihatan ibu-ibunya sudah sepuh. Kelihatan kurang paham, kita tinggal mengalah. Ini ladang pahala. Amalan yang paling dicintai Allah diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jarang-jarang kita mau mengalah. Ini sekarang udah kalah betulan, ya kan? Silakan. Mungkin lama-lama si ibu itu ngelirik, ini sajadah ibu ya? Ya gak apa-apa bu, yang nyaman aja, yang nyaman. Kira-kira Allah suka tidak? Pahalanya besaran mana? Kita jumeneng di sana atau kita mengalah untuk yang lain yang lebih sepuhan? Aduh, itu dia dapat pahala. Ridho hadirin dengan takdir. Sakit gigi. Bagaimana? Ridho. Astagfirullah ya Rabb. Selama ini saya jarang ingat gigi. Sekarang ingat. Pas lagi nyengir, alhamdulillah. Gigi saya lengkap atau ukurannya sama, ya gimana kalau makin lama makin besar, kita kan makin tua berhenti giginya, ya kan gimana kalau alhamdulillah untung giginya itu ada di atas gusi, gusinya lembek, giginya keras. Coba kalau terbalik, kan gimana kalau gigi dulu baru gusi, susah makan dagingnya ya bu ya. Jadi gunyal-ganyal dan kurang bagus lagi wajah kitanya. Masya Allah, semua adalah ujian. Walanablukum bisyarri wal khair. Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan, yang cocok dan yang tidak cocok. Nah begitu. Ini menjelang nikah nih, sudah undangan disebar, sudah siap hari H-nya, tinggal 1 hari lagi, ada 2 pasang. Ini mau menikah, ini mau menikah, 2 pasang. Tiba-tiba kejadiannya sama, dua-duanya dibatalkan menikah. Ada yang sujud syukur, ada yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok, histeris, ada yang bapaknya marah-marah, ini penghinaan, ini harus disomasi. Wah. Ada yang sujud syukur keluarga ini, kenapa? Tergantung. Kalau yang yakin semua kejadian terjadi dengan izin Allah, surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya Rabb, kami sudah istiqoroh. Kalau ini baik, semoga Engkau takdirkan terjadi. Kalau tidak baik, semoga tidak terjadi. Ya sudah. Kenapa ya Allah tidak membatalkan dari kemarin-kemarin? Ini udah disebar undangan, baru batal. Ya ini pasti yang terbaik. Ujiannya lebih mantap dibanding sebelumnya, benar? Tapi saya malu. Apa yang malu? Tinggal sampaikan saja.
maaf qadarullah acara hari Ahad tidak jadi. Semoga niat baik Bapak Ibu datang ke undangan sudah dicatatkan jadi amal soleh. Mohon doa semoga apa yang terjadi ini menjadi hikmah yang baik bagi kita semua. Selesai. Tapi gimana itu sudah bayar undangan, udah rezeki percetakan. Bagaimana itu kita sudah keluar uang, uangnya juga milik Allah. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke hambanya lewat kita, ya pasti keluar. Tidak usah kecewa. Kita sudah jadi jalan rezeki bagi orang lain. Tapi uangnya sekarang jadi tinggal sedikit, nggak apa-apa. Sekarang sedikit, tapi besok bagaimana? Besok ada lagi rezekinya. Memangnya Allah hanya ingat ke kita hari ini. Besok ada lagi rezeki kita. Sampai kita meninggal ada waktunya. Itu begitu. Ayo terima apa yang Allah berikan. Tapi terima ini sesudah ada proses. Dalilnya begini, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman tuh makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Tapi dua-duanya karena udah beriman jadi baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Nah, ini kuncinya. Makin kuat iman, makin semangat, makin antusias, makin all out di dalam hal-hal yang manfaat. Jadi lihat posisinya. Jadi kalau kita kuat iman itu semangat terus. Baik manfaat untuk urusan dunia, semangat. Manfaat untuk urusan akhirat, semangat. Pokoknya kalau Allah udah ngasih tahu ini manfaat, semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi semangatnya ikhtiar itu harus sama-sama dengan semangatnya doa. Kalau hanya ikhtiar saja kurang doa nggak bisa. Ini tidak sesuai dengan perintah. Ini bukan termasuk orang yang kuat iman. Terus doa terus tapi tidak semangat ikhtiar. Nah, ini juga tidak pas karena Rasulullah SAW sempurna baik dalam urusan ikhtiar zahir dan juga batin doanya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi tidak boleh kita lemah, semangat terus. Baru wa in asobaka syai'un, dan apabila menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Janganlah mengatakan seandainya begini akan begini, seandainya begini akan begitu. Tidak boleh. Walakin kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini sudah takdir Allah, udah maunya Allah begini. Sudah tertulis ini yang harus saya jalanin. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Katakanlah qadarullah wa masya'afa. Ini memang udah begini. Yang Allah kehendaki, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, karena seandainya akan membuka pintu masuk tipu daya setan. Coba kamu dulu nggak naksir dia, pasti nggak kayak gini. Enggak, udah garisnya begini. Coba kamu jangan main ke sana, pasti nggak jatuh. Kata siapa? Karena harus jatuh, jadi naik ke pohon itu. Jelas? Kalau jelas, kalau tidak. Nah, udah jelas, sudah selesai saya. Serba salah pisan katanya. Begitulah. Baik, kita akan tukar pikiran. Terima kasih. Siap hidup ini memang begini ya. Jangan heran, jangan aneh. Hari ini juga kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi. Saya sudah ada rencana. Ini begini, udah ini olahraga sama teman-teman bersepeda, udah gitu jam 8 tausiah santri karya, jam 9 penutupan wisuda santri, ini setengah 10 berangkat ke Majalengka, ada acara di sana khotbah Jumat. Itu rencana kita ya kan, rencana saya, tapi tidak tahu.
Kalau saya meninggal di daerah sana, berarti saya sekarang menuju ke tempat saya meninggal. Ya, harus siap. Harus siap. Misal hari ini ajalnya di Majalengka, ya saya akan ke sana, ke tempat malaikat maut nanti menjemput. Harus siap. Doa yang banyak supaya perjalanannya ditolong oleh Allah. Mobil disiapkan yang baik, pakai safety belt. Ini adalah yang manfaat-manfaat. Doa aja yang banyak. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tapi udah itu, kemudian sedekah dulu ya. Udah gitu terjadi sesuatu yang gak apa-apa. Mau gimana nanti ya, udah. Yang penting udah kita sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, kita semangat. Lalu terjadi hal yang tidak kita inginkan, gak apa-apa. Kita terima. Tapi ini gak cocok, gak apa-apa. Tidak penting cocok dengan kita. Yang penting yang terbaik menurut Allah. Benar? Gitu. Jadi hidup ada yang punya. Ya sudah. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya mau nanya. Bapak Sumarsono. Mana mikrofonnya? Mbah. Saya manggil Mbah karena lebih senior. Ibu Nuni Gigi Unjani. Oh Ujiani, maaf. Yang mana nih ya? Yang mau duluan? Bu Nini. Bu Nuni. Silakan. Assalamualaikum Bu Nuni. Sebentar disiapkan dari saya. Mim. Ya. Oke, nggak apa-apa. Bismillah dulu. Satu. Kenapa nyebut satu? Mempercepat gerakan. Ya. Silakan. Sudah siap belum? Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Jakarta. Iya, Sebagai santri yang akan diwisuda hari ini, program masa keemasan. Bagaimana perasaannya Bu menjelang wisuda? Alhamdulillah, deg-degan gitu. Deg-degan. Jadi Ya, selama 40 hari di sini, alhamdulillah Allah Maha Baik. Setelah melewati lebih dari setengah abad, dengan gegap gempita waktu saya masih kerja itu apa Bu? Ya ini segala macam, kita ada gegap gempita bisnis, ada karir, ada riweuh dengan dunia lah ya. Riweuhnya dunia. Lalu setelah pensiun ternyata juga semua ada episodenya masing-masing. Iya. Lalu intinya kita ingin mencari Tuhan, mencari Allah, ingin pulang dengan keadaan husnul khotimah. Baik. Dan alhamdulillah ketemu program ini 40 hari digembleng, diajarin berbagai macam, sampai bukan hanya masalah agama saja, tapi disiplin, tertib, semuanya. Baik. Senang sekali menikmati 40 hari bisa sholat di masjid, sholat sunnah, sholat wajib, dan berbagai macamnya. Baik, saya mau tanya dulu ya. Jadi kenapa ikut ini program masa keemasan? Kan kalian dulu senang dengan kesibukan duniaan. Apa yang menyebabkan mau ikutan program ini? Syariatnya, hakikatnya pasti udah diatur Allah ini ya. Dari mana Ibu tahu program ini? Dari sahabat saya yang sebelumnya sudah. Apa katanya? Apa kata sahabat itu? Sahabat saya bilang bahwa itu baik, dan saya memang waktu itu ingin sekali makin dekat dengan Allah, walaupun itu memang per pribadi masing-masing ya, tidak semua. Jadi kata teman Ibu tuh ayo ikutan gitu. Iya, intinya ini bagus, kan pilihan banyak, tapi setelah kita lihat semuanya, marketingnya juga bagus, programnya yang ditawarkan, guru-gurunya keren, semuanya semua mendukung. Okay jadi kita gitu ya. semua. Pas udah 40 hari
di sini di Gembleng. Jarang sebetulnya kami nggak berani ngegembleng sepuh-sepuh ya nggak. Tapi biasanya muda-muda yang digembleng. Kalau di sini mah dimuliakan dengan gemblengan ya nggak. Ya, Apa yang paling berubah di hati sekarang dibanding sebelumnya? mungkin bisa mudah-mudahan ya bisa lebih sabar, bisa lebih bersyukur, bisa lebih merasa cukup, tidak ngoyo yang apa gitu, dan semua itu udah diatur oleh Allah. Sekarang mah begitu kesadarannya ya. Ya. Yang pasti jadi lebih tenang tidak? Iya, jadi lebih tenang. Dunia bisa bikin tenang nggak yang dulu-dulu tuh? Tidak, Wah, itu yang paling penting. Ternyata pontang panting pentong pentung sekian lama ngejar-ngejar dunia cuma capek batin tuh, benar? betul. Sepertinya keren tapi batin mah nggak terobati dengan dunia. Bisa ngantor di tempat keren, padahal mah naik liftnya aja bisa bikin capek ya. Betul. Nah, ternyata hidup ini lebih bahagia kalau dekat dengan Allah. Apa kuncinya? Kenapa berubah jadi lebih tenang? Karena di sini dibagi ilmu, benar? Betul. Dan ilmunya berusaha diamalkan. Begitu harusnya beliau yang ngomong, jadi saya ngomong hadir. Nah, apa yang paling berkesan? Bukan banyak pasti kesan di sini ya. Ini sekelas dengan berapa orang? Sekelas? 20 orang, 20 orang. 20 orang ini sahabat-sahabat. Ini Alhamdulillah, sekamar berapa orang? saya kebetulan bertiga, Alhamdulillah, bukan kebetulan, kenyataan. kenyataannya. Alhamdulillah. Bertiga. Baik, alhamdulillah. Jadi rencananya sesudah dari sini mau apa? Mau bagaimana? Saya ingin kalau ada program lanjutan, Mau dilanjutkan saja. iya, kalau bisa ada program lanjutan. Bahkan saya pernah dengar katanya ada program yang bersantri sampai kita Meninggal. mati. Iya betul. Kalau ada mungkin sedang diatur programnya, insya Allah kepingin sekali. Oh, pengen ikut meninggal di sini gitu. Iya. Luar biasa. Ya, banyak permintaan itu. Program masa keemasan, kalau sudah senang begini, menikmati suasana, menikmati terus-menerus dapat ilmu, lingkungan orang yang satu frekuensi, maunya insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya nanti. Dulu sih sudah pernah ada rencana kita buat tower ya, sejenis apartemen untuk para alumni masa keemasan yang mau tinggal di sini, bukan panti jompo, beli kemudian dicicil, nanti kalau udah wafat diwakafkan supaya yang lain bisa ikut tinggal di sini. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, yang merencanakannya itu udah meninggal sekarang ya, jadi belum terwujud ini. Pada beliau yang ingin ya, semua ada ajalnya. Insya Allah ya Bu. Jadi pesan Ibu bagi para eksekutif, para yang bisnis yang kerja terus, apa sih pesannya nih? Iya, mungkin memang harus seimbang ya. Dan kalau bisa ada yang program yang agak itu pendek-pendek, karena kan ini hanya bisa dilakukan oleh pensiun 40 hari. Iya. Mungkin ada yang seminggu, 2 minggu, sehingga pulang dari sini itu. Oh, dicas gitu ya. Oh, bagus. Jadi program namanya tematik apa ya? Apa? Oh, tematik 1 pekan ya. Baik Bu, ada program tematik 1 pekan ya, yang dicas lah gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah di wisuda. Sekarang perwakilan santri Ikhwan. Saya tidak berani nyebut Ade karena lebih tua dari saya ya. Pak Sumarsono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbah? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya Mas Suharsono bisa ikut gabung di sini? Baik, kami akan menceritakan kenapa sampai saya ikut untuk PMK di Darut Tauhid ini. Ada 3 cerita. Iya, bagus. Silakan Pak.
Pertama sebenarnya kami itu ada suatu kejadian dengan meninggalnya istri saya secara mendadak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Maghfirlah. bulan Desember tahun lalu, Pak. Ya persisnya setahun ini. Mendadak, jadi tidak diduga-duga gitu, Pak? Ya betul, karena habis cerita-cerita terus mengeluh sesak, bawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia hanya menyebut la ilaha illallah. Oh. Masih dalam pelukan saya. Iya. Saya tidak mengira kalau istri saya itu udah meninggal. Sampai rumah sakit dinyatakan telah meninggal. Pikiran saya, apakah saya nanti bisa begitu kata kiai katanya kalau meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia akan husnul khotimah. Dia masuk surga, Bu. Ya. Pak, dalilnya begini, barang siapa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, Pak. Saya ikut berbelasungkawa pada saat yang sama, ikut berbahagia mendengar akhir kalam la ilaha illallah. Jadi tidak disangka sama sekali itu, Pak. Tiba-tiba akan berpisah begitu. Ya, karena siangnya pun kita habis jagung temanten juga, ada undangan. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Sampai menjelang tidur malam pun tidak ada apa-apa. Tiba-tiba meninggal begitu. Ya keluhan cuma sesek-sesek. Saya terus segera mengeluarkan mobil, anak saya suruh gotong, langsung ke rumah sakit. Dan di jalan sudah wafat. Nah, di jalan itu. Ini pelajaran pertama, setiap waktu kita berpeluang untuk pulang, ya. Maka setiap waktu gunakan hanya untuk kebaikan. Baik, saya mohon maaf. Lanjut, Pak. Terus kemudian dari situ, saya itu cenderungnya ingin berkumpul sama teman-teman yang seumur gitu, Pak. Oh, itu iya. mungkin bisa bercerita apakah kita persiapannya. Karena umur kita ini mungkin sudah sekitar 65 tahun waktu itu ya, 67 tahun. Bagi-bagi cerita yang sama persiapannya bagaimana. Sehingga saya cenderung ingin kumpul-kumpul sama teman, ajak-ajak, yuk reuni SMA, reuni untuk teman kuliah, reuni sesama pensiunan. Kami lakukan. Terus kemudian mohon maaf karena kami itu latar belakang dari pendidikan farmasi. Teman-teman itu sebagian besar adalah wanita, Pak. Jadi yang saya dapatkan di dalam pertemuan itu bukan yang saya inginkan, tapi justru saya sering dibully. Ada duren gitu. Ceritanya begitu. Oh, jadi duren. Apa itu duren? ceritanya. Ada singkong. Ada singkong. Nah, Maaf, Pak. Duh, ini tidak baik kata-kata singkong. Ya, Pak, duren, Pak, silakan, Pak. ya. Terus kemudian kasus berikutnya yang jelas kan biasa ada yang terus secara agresif, responsif. Ya, saya kan belum berani. Nah, waktu itu masih bulan ke-5. Nah, Oh, maksudnya ada yang senang sama duren gitu, Pak. kira-kira begitu. Tapi saya kemudian terus sering aktif di dalam medsos, Pak. Oh, aktif juga di medsos ya. Selain aktif Nah, ini- reuni, Nah, reuni berapa minggu sekali, Pak? itu sebulan itu tidur itu 3 kali. Karena kami kontak langsung semua teman dan reuni itu ada di Klaten, di Jogja dan di Jakarta. Oh, pokoknya sibuk aja lah ya. Ya, jalan sibuk itu. Udah gitu sibuk medsos juga Bapak tuh ya. Ya ini untuk Ini pensiunan pengalaman aktif ini ya. pengalaman sama teman-teman masalah love scamming, Pak. Itu. Oh, itu. banyak sekali Bapak. Jadi sebelum masuk pesantren ini banyak sekali itu pengalaman. Kejadian itu. Oh, alhamdulillah. Yang penting udah pesantren lah ya. Sekarang di wisuda gitulah ya. Apa yang berubah pada diri Bapak, Pak? Yang jelas kita memang mencari ketenangan. Waktu itu anak saya, Bapak ini stres, perlu healing. Oh. Akhirnya saya sama anak-anak suruh ke Jakarta. Saya tinggal sama anak di Jakarta sebulan. Tapi saya tambah kebingungan, saya cari buku-buku bacaan untuk menenangkan diri. Terus kemudian saya bilang ke anak saya, gimana kalau saya tinggal di pesantren aja? Karena saya terinspirasi sama atasan saya setelah pensiun. Pernah tinggal sampai meninggal itu di pesantren itu. Yaitu semacam kampung lansia, di mana di situ dibimbing oleh istilah secara religius lah, Pak. Kegiatannya itu ibadah aja.
Nah, waktu itu kedengaran cucu saya menangis. Akung mau kemana? Jangan lama-lama. Ceritanya gitu. Terus anak saya yang Jakarta lalu mendaftarkan ke sini. menyarankan, udah sekarang Bapak periksa dulu ke psikolog. Oh, Mungkin Bapak ini kena OCD gitu. Ceritanya gitu. luar biasa nih pengalamannya ya. Akibat sering reuni mungkin Pak ya. Reuni itu bahayanya CLBK hadirin ya. Udahlah, yang penting Bapak diwisuda aja hari ini, lulus ya. Ya, Alhamdulillah. Lebih bahagia sekarang Pak. insya Allah. Di sini gimana? Apa ada yang naksir juga apa? Insya Allah belum berani. Oh, iya. Karena Paris masih Tenang. banyak pertimbangan. Oh iya Pak, tenang lah. Ada Allah yang ngatur Pak ya. Bapak banyak tobat aja ya. Terima kasih hadirin. Jadi berkeringat gini saya dengarnya ya. Terima kasih Bapak yang baik ya. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut pesantren di Darut Tauhid, memang di Darut Tauhid itu pesantren yang paling sering wisuda. Wisuda lagi wisuda karena programnya sangat banyak, mulai dari penitipan bayi sampai awas, jangan penitipan aki-aki, bukan, sampai memuliakan para masa keemasan gitu. Dulu jadi program banyak, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan berbagai program. Ada Baitul Quran, ada PDF sekarang. PDF itu pendidikan diniyah formal yang memang dirancangnya ini untuk jadi ustadz, ulama begitu, karena pendidikannya banyak fokus dalam bidang keagamaan. Cuma di sini ya memang harus pakai pelatihan disiplin, benar? Bapak disiplin nggak? Pak Sumarsono? Harus kan? Coba apa arti BRTT? BRTC rapi. Saya kasih contekan dikit. rapi, Tertib, tertib, teratur dan terpelihara. Benar. Ya, kita harus selalu menolong ya dalam segala keadaan. Jelas ya. Terima kasih ya Pak ya. Bedanya apa program masa keemasan dengan santri yang mau diwisuda? Bedanya waktu wisuda itu, kalau para santri pada umumnya yang datang orang tua, nanti yang datang siapa Mbah? Nah, anak dan cucu itu perbedaannya ya, kakek. Tapi nanti bisa jadi buat turunan itu ada satu titi mangsa. Jangan menganggap remeh kakek ya. Kakek ini jebolan pesantren gitu ya. Tidak usah disebut 40 harinya ya. Terima kasih, dan insya Allah bagi yang berminat, sebaiknya memang makin senior kita makin siap untuk pulang. Mendengar kata Bapak barusan, kemarin yang suaminya meninggal Pak, habis jalan-jalan sama, habis nonton drakor katanya drama Korea, kemudian sholat, meninggal suaminya. Ini cerita istrinya. Dan setiap saat takdir kematian itu bisa datang kepada kita. Tidak harus pakai sakit. Kalau Allah mau, banyak cara kematian itu. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati dan sangat baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Sing ridho dengan takdir apapun ya. Jalani hidup ini. Kalau nasi jadi bubur, bagaimana? Terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledi, bawang goreng, sambal, sate marangi, gepuk dan sebagainya. Maju terus itu ya. Jangan mengatakan tidak terima. Kalau sudah terjadi harus diterima. Lagi jalan genteng jatuh, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Gak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu. Kalau kita ridho kepada takdir, faman rodiya falahu ridho. Allah ridho ke kita. Apa cirinya Allah ridho ke kita? Dibuka hati kita. Bisa lega. Kita bisa menjalani episode itu dengan baik. Karena dibimbing oleh Allah. Kita ridho dengan takdir yang ada.
nanti hati dibuat lega, kemudian kita dibimbing bisa menjalani episode yang menurut kita berat tadi itu dengan baik dan berpahala dan dicintai Allah dan digugurkan dosa. Kalau kita tidak ridho, tetap terjadi, benjutnya ada. Cuma jadi sesek di sini, berat sekali dan tidak terlihat solusinya. Jadi kegulung oleh penderitaan plus jadi dosa karena kita tidak suka kepada perbuatan Allah. Maka tidak punya pilihan bagi kita selain ridho kepada takdir. Terima hadirin. Kita lihat bagaimana di Palestina tidak ada komplain kepada Allah. Rumah hancur sama sekali, keluarga terbunuh, tidak kelihatan punya tabungan, punya makanan, tapi dijalani dan yakin pasti Allah akan mengurus. Tidak kelihatan uang makan di mana, tapi yakinlah kalau ada umur pasti ada rezekinya. Masya Allah. Terima kasih Mas Punto. Apa kabar Mas? Mas Punto ini sahabat saya, udah lama tidak kelihatan. Mas Punto tunanetra, boleh saya sebutkan ya Mas, tak apa-apa. Beliau tunanetra, dari mulai usia berapa Mas tunanetra? Itu mikrofonnya, maaf Mas. Untuk totalnya sejak usia 30 tahun. Oh, jadi sebelumnya awas, hanya bertahap ya. Awas, alhamdulillah. Maaf kalau lumpuh tidak bisa jalannya mulai kapan? Kalau lumpuhnya dari bayi. Dari bayi sudah lumpuh, kemudian mata lambat laun tidak bisa melihat, begitu ya? Iya betul. Mas Punto sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Nah begitu. Allah datangkan istri, ya. Yang awas susah nyari istri, yang tidak kelihatan udah punya istri, ya. Gimana Mbak Susinya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas gimana menghadapi mata tidak bisa lihat, kaki lumpuh? Ya seperti yang sudah disampaikan tadi, harus ridho karena tidak menerima juga sudah terjadi dan tetap harus dijalani. Selama ini Allah masih ngurus Mas Punto tidak? Masih ya. Dulu kan di masjid di lantai 4 di sini ya. Di lantai 4 di masjid. Betul. Sekarang juga di masjid di lantai 3 di Babur Rahman. Oh di Habibur. Habibur. Ya, itu makanan naik sendiri atau Mas yang turun ke bawah Mas? Alhamdulillah ada yang mengantarkan untuk bisa sampai ke tempat saya. Makanannya naik sendiri ya. Saya harus turun. Mas Punto makanan yang naik sendiri ya. Iya betul. Benar tidak? Berapa tahun udah hidup di dunia ini Mas? Alhamdulillah 40 tahun. 40 tahun. Pernah sehari aja Allah nggak ngasih makan Mas? Enggak pernah. Nggak ngasih minum? Enggak pernah. Selalu dikasih oleh Allah. Selalu dikasih. Pakaian cukup? Alhamdulillah. Tempat berteduh cukup? Ada alhamdulillah. Masya Allah. Jadi apa yang kurang dari Allah? Tidak ada sama sekali. Yang kurang dari siapa? Dari saya. Kurang apa? Kurang bersyukur. Kurang ajar kita ini Mas. Tidak ada yang kurang dari Allah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang banyak yakin ke Allah itu adalah orang yang paling sering menafakuri pemberian Allah. Nah itu akan oleh Allah nanti dibuat hatinya tuh optimis ke depan tuh. Tapi bagi orang yang jarang menafakuri pemberian Allah pasti cemas ke depan. Begitu Mas, ada saran bagi yang awas? Sepertinya sudah cukup dari A. Sudah cukup dari A. Terima kasih. Sarannya seperti ceramah yang tadi aja gitu ya. Iya betul A. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Punto. Masya Allah. Sama-sama A. Salam untuk keluarganya ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Semua ada yang ngatur. Begitu. Dulu ada siapa? Sahabat kita satu lagi yang sudah wafat tuh yang biasa ngaji di sini. Kang, bukan yang atau seumuran dengan saya. Dari dulu selalu ngaji ke sini, itu lumpuh juga. Tanya, toh waktu sebelumnya atau sama siapa? Sama emak. Gimana toh kalau emak tidak ada meninggal? Loh, kalau emak enggak ada, ya kan ada Allah.
Saya kan ciptaan Allah, yang ngurus nanti Allah. Sebelum emaknya meninggal, ada Mbak Kustina, santri, saya siap jadi istrinya Kang Ato. Nikah. Baru sesudah nikah, ibunya meninggal. Jadi Ato diurus oleh istri dan anak. Terus rumah kontrakannya kebanjiran karena di pinggir kali. Akibatnya kebeli rumah itu, ada yang belikan dan dibangun rumah itu jadi bagus. Dicukupi. Nah, sekarang Ato sudah pulang. Sudah kembali ke penciptanya. Inilah hidup, hadirin. Jangan terlalu ribet hidup ini ya. Hidup ini adalah untuk mengabdi kepada pencipta kita. Jangan risau dengan dunia. Risaulah kalau kita tidak yakin dengan pemilik dunia ini. Risaulah kalau salah menyikapi dunia. Risaulah kalau tidak tahu syukur, tidak tahu sabar, tidak tahu ridho. Itu yang berbahaya. Dunia gini-gini sajalah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Rekan-rekan yang di Jakarta, insya Allah pekan kedua AA di Masjid Istiqlal seperti biasa. Diawali oleh Ustadz Hilman Fauzi. Beliau kata-katanya banyak hikmahnya, wajahnya selalu senyum, kata-katanya juga sangat bermanfaat dan indah untuk disimak. Silakan hadir 8.30, mulainya jam 9, kebagian jam 10 sampai jam setengah 12. Insya Allah Ahad 10 Desember di Masjid Istiqlal. Ajak yang lain sambil reuni ya. Itu Pak. Mau reuni di sana Pak? Aman di sana ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.